Hey guys, balik lagi bareng admin di sini. Masih berlanjut dengan cerita horor berikutnya. Sekarang gue akan menceritakan sebuah series horor terbaru dari Vietnam. Sebenarnya ini bukan series horor yang bersambung, karena di setiap episodenya yang berbeda cerita dan berbeda pemerannya. Ini seperti short movie yang digabungkan menjadi sebuah series horor. Jujur aja guys, sebenarnya series horornya bagus. Dan series ini sudah tayang di Netflix ya. Oke guys, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi sebelum melihat video ini, alangkah baiknya kalian nonton seriesnya secara utuh terlebih dahulu. Tapi kalau kalian hanya ingin didongengkan saja, ya sudah di sini saja nggak apa-apa bareng Mimin. Di sini Mimin akan menceritakan di chapter yang pertama yang berjudul The Sugarcane Juice Lady. Cerita berlatar di tahun 90-an, di mana dulu ada seorang artis wanita, dia yang terkenal seantero Vietnam. Setiap film yang dibintanginya selalu sukses besar. Banyak para investor film yang memburu Lan Hong, yang ingin Lan Hong bermain di film yang mereka buat. Saking popularitasnya Lan Hong, kemanapun dia pergi tak lepas dari kejaran para awak media yang selalu meliput setiap kegiatan keseharian Lan Hong. Lan Hong yang suka dengan jus dari tebu, dia selalu menyempatkan membeli jus tersebut di sebuah jajanan kaki lima tempat langganannya. Sampai pedagang yang disinggahi Lan Hong menjadi terkenal. Sang pedagang pun tak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia menggambar wajah Lan Hong di gerobaknya dan dituliskan Lan Hong pernah jajan di sini. Namun pepatah klasik mengatakan semakin tinggi pohon, semakin kencang angin berhembus. Hingga pada suatu hari, tragedi mengerikan terjadi kepada Lan Hong. Di malam itu, rumahnya yang didatangi oleh orang yang tak dikenal. Dan saat Lan Hong berada di dekat pintu, tiba-tiba pria tak dikenal itu langsung menyiramkan cairan keras ke arah wajahnya Lan Hong. Seketika, kulit dan wajahnya Lan Hong terbakar habis. Setelah kejadian tersebut, Lan Hong dinyatakan menghilang. Tak ada satu orang pun yang mengetahui keberadaannya. Tapi terdengar rumor juga mengatakan, saking depresinya Lan Hong, dia pun yang katanya bunuh diri. Cerita berpindah kepada pasangan remaja Min dan si Taejo. Min ini adalah salah satu fans beratnya Lan Hong. Lan Hong menjadi inspirasi baginya. Ternyata Min ini bercita-cita ingin menjadi artis terkenal seperti Lan Hong. Kesempatan itu datang saat Ainu yang adalah sebagai promotor sekaligus pencari bakat memanggil Min. Karena Min yang digadang-gadangkan mirip dengan Lan Hong saat masih muda. Di keesokan hari, Min bersama talent lainnya Nayong datang ke rumahnya Ainu. Tapi sepertinya Nayong akan menjadi pesaingnya Min, karena terlihat dia yang tidak suka keberadaan Min di sana. Tak lama Ainu pun datang menemui mereka. Ainu melihat mereka berdua. Dia akan memilih salah satu di antara mereka berdua yang akan dijadikan artis oleh Ainu. Ainu sempat menanyakan kepada Min apakah dia siap menjadi artis. Karena konsekuensinya adalah jika suatu saat Min menjadi seorang artis, dia harus menerima fakta bahwa wajah dan seluruh tubuh Min sudah bukan lagi milik pribadi. Semua yang ada pada diri Min menjadi konsumsi publik. Maka dari itu Min harus pandai untuk merawat wajahnya. Di pertemuan berikutnya, Nayong yang mencari muka di hadapan Ainu dengan melaporkan kepada Ainu kalau Min mempunyai seorang pacar. Syarat mutlak untuk menjadi artis yang di bawah naungan Ainu tidak boleh mempunyai kekasih. Sempat terjadi pertikaian antara Min dan Nayong soal embernya mulut Nayong yang melaporkan dia mempunyai kekasih. Nayong yang pergi terlebih dahulu, sementara Min yang masih berada di sana. Saat itu tak sengaja dia melihat ada salah satu pintu yang terbuka dengan sendirinya. Terasa aneh, pintu yang terbuat dari besi bisa bergerak dengan sendirinya, yang padahal di sana tidak ada angin kencang. Sementara Ainu sendiri sedang sibuk mengurusi tamu dari seorang produser. Min yang mendekati pintu tersebut melihat kalau di dalam sana ada seorang wanita berambut panjang dengan posisinya terduduk dan membelakanginya. Tiba-tiba Min terbangun dan sudah berada di ruangan tengah. Dia tak sadar sudah tertidur dari tadi siang. Melihat Min yang tertidur pulas, Ainu tak tega untuk membangunkannya. Jam pada saat itu sudah jam 11 malam. Merasa tidak enak kepada Ainu, Min pun langsung segera pamit pulang.
Sesampainya di rumah, Min lalu menceritakan kejadian tadi siang kepada Tejo. Kalau dia melihat hantunya Lan Hong di rumahnya Ainu dengan wajahnya yang sudah hancur terbakar. Di sini ada sedikit kejanggalan. Ainu yang dikenal adalah orang yang sangat kaya raya. Namun entah kenapa Ainu memilih rumah bekas kediamannya Lan Hong. Apalagi rumah tersebut hanyalah rumah biasa saja, bukan rumah yang mewah. Dan tak hanya Ainu saja, sebelumnya juga artis terkenal Hong Nung pernah membeli rumah tersebut. Di keesokan hari, Min yang kembali datang ke rumahnya Ainu. Awalnya Min ingin menanyakan soal kejadian kemarin saat dia melihat ada hantunya Lan Hong. Namun sebelum Min menanyakan hal tersebut, di saat itu juga Ainu mengabarkan kalau Min kini diterima menjadi artis di bawah naungannya Ainu. Tentu saja itu kabar yang tak pernah diduga sebelumnya oleh Min. Min langsung akan bermain di sebuah film yang sebentar lagi akan dimulai. Bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, Min sangat bahagia mendengar kabar tersebut. Dan di hari itu juga, Ainu meminta kepada Min untuk tinggal di sana agar Min lebih cepat belajar dalam berakting nantinya. Kabar itu langsung disampaikan kepada Tejo kalau dia sudah diterima dan sebentar lagi akan bermain film. Namun kabar buruk bagi Tejo karena dia harus putus dengan Min. Ainu tidak mau Min mempunyai kekasih agar tidak mengganggu dalam karirnya nanti. Dengan alasan apapun Tejo tidak mau putus dengan Min. Dan akhirnya mereka pun memilih untuk berpura-pura putus saja. Dan hubungan mereka juga jangan sampai diketahui oleh Ainu. Min diberikan kamar khusus untuk dirinya. Tapi di rumah itu ada aturan yang tidak boleh dilanggar oleh Min. Min dilarang untuk naik ke lantai atas tanpa izin. Dan Min dilarang keluar kamar saat pada malam hari. Kala itu Min tak curiga dengan aturan tersebut. Dia hanya mengiyakannya saja. Hampir di setiap hari Min selalu diberikan sup sarang burung oleh Ainu. Sekedar informasi saja guys, kalau sarang burung walet bisa mencegah kerutan di kulit. Ainu juga yang selalu merawat wajahnya Min agar selalu terlihat bersih dan mulus. Ainu menjaga betul kulit dari wajahnya Min. Seiring berjalannya waktu, Min mulai diperkenalkan ke awak media. Min yang akan menjadi salah satu peran dalam sebuah film. Min memberikan sebuah bunga sebagai tanda terima kasih kepada Ainu. Ainu sudah menganggap Min seperti saudara dia sendiri, bahkan tak tanggung-tanggung dan tak diduga sekaligus aneh. Ainu yang mewariskan semua harta kekayaannya kepada Min. Tentu saja itu membuat Min menjadi merasa bingung. Dengan tiba-tiba saja Ainu melakukan hal tersebut. Min sempat tidak menerima pemberiannya Ainu karena itu sudah berlebihan. Untuk Min dijadikan artis saja bahagianya sudah luar biasa, apalagi sekarang dia yang akan menjadi sultan. Semenjak hari itu, Min mulai berubah terhadap Tejo kekasihnya. Yang awalnya mereka berhubungan secara diam-diam, tapi kini Min sendiri meminta benar-benar ingin putus dengan Tejo. Min takut kalau mengecewakan Ainu yang sudah memberikan kemewahan kepadanya. Di lain sisi, Ainu terlihat sedang menari dengan kesedihan yang selama ini dia rasakan. Di malam hari, Min yang sedang menghafalkan skrip untuk dialog dalam filmnya. Karena waktu pembuatan film yang sebentar lagi akan dimulai, Min harus benar-benar menguasai dialog tersebut. Seperti biasanya, Ainu datang memberikan sup sarang burung dan meminta kepada Min untuk tidur lebih awal karena besok pagi dia akan menemui sutradara. Karena ini adalah pertama dia yang akan menjadi pemeran dalam sebuah film, membuat dia harus maksimal. Dirasa dia belum menguasai dialognya, Min berinisiatif untuk bergadang agar dia betul-betul menguasai dialog tersebut. Di tengah malam saat sedang menghafal, dia mendengar ada suara teriakan dari luar kamar. Karena takut akan terjadi sesuatu, Min terpaksa keluar untuk memeriksa keadaan di dalam rumah. Sementara di lain sisi Ainu yang berada di depan cermin. Entah apa yang dilakukannya, tapi itu terlihat seperti sebuah ritual dengan membacakan mantra-mantra. Dan tak diduga, ternyata kulit wajah Ainu bisa dia lepaskan guys. Min yang sedang menuju ke kamarnya Ainu. Dia dikagetkan sesosok yang menghampirinya.
Dia terbangun kembali saat sudah di pagi hari. Pagi itu Tejo datang ke rumahnya Ainu. Dia hanya ingin tahu kabar Min, karena Min sekarang susah untuk dihubungi. Ainu yang tahu kalau Tejo masih berhubungan dengan Min. Sebelum berangkat, Min sempat membaca kembali naskah yang dihafalnya. Dia melihat ada bekas tetesan kopi yang tertumpah. Dia langsung teringat kejadian semalam. Di sini Min sedikit mulai curiga terhadap Ainu. Ainu memerintahkan orang bayarannya untuk membunuh Tejo. Ainu tidak ingin jika rencananya itu gagal. Semua orang yang berurusan dengan Min harus tewas. Di malam itu, Min tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan apa yang dia lihat kemarin malam. Min akhirnya memberanikan diri untuk kembali naik ke kamar Ainu. Di sela-sela pintu, Min melihat Ainu yang bisa melepaskan kulit wajahnya. Dia pun terkaget, tapi keberadaannya kini diketahui oleh Ainu. Min tersadar dan kini dia sudah berada di sebuah gudang dengan kaki dan tangannya yang sudah terikat. Di sana juga ternyata ada seseorang yang mukanya sudah hancur dengan terikat rantai. Tak lama, Ainu datang membawa persediaan untuk melakukan acara ritualnya. Min memelas minta tolong kepadanya, tapi sepertinya rencana Ainu akan segera terlaksana. Wanita yang dirantai itu mengatakan kalau Ainu itu adalah Lan Hong. Si wanita yang dirantai mengatakan kalau Min akan menjadi korban berikutnya. Ainu yang adalah Lan Hong akan mengambil wajahnya Min. Di sini terungkap guys, ternyata setelah kejadian yang menimpa Lan Hong terdahulu membuat dia nekat dan mencari cara agar wajah yang rusaknya itu bisa diganti kembali. Sampai akhirnya Lan Hong menemukan cara dengan bantuan ilmu hitam. Dan wanita yang dirantai itu adalah Ainu yang aslinya guys. Wajahnya rusak karena diambil oleh Lan Hong. Cerita kembali ke 20 tahun yang lalu. Pada waktu itu, Lan Hong yang sebelumnya memakai wajahnya Hong Nung. Wajah yang pernah diambil oleh Lan Hong. Caranya sama persis dengan apa yang dialami oleh Min sekarang. Kala itu Ainu asli datang menemui Lan Hong di rumahnya yang sama. Ainu yang akan dijadikan artis oleh Lan Hong. Sampai pada suatu hari, tragedi itu terjadi menimpanya. Lan Hong yang memakai wajahnya Hong Nung mulai menguliti kulit wajahnya Ainu. Berkat ilmu hitam yang dikuasainya, Lan Hong bisa menjadi awet muda dan bisa menyatukan kulit seseorang ke mukanya Lan Hong. Istilahnya operasi wajah secara gaib guys. Selama 20 tahun lamanya, Lan Hong berhasil bersembunyi di balik wajahnya Ainu. Caranya pun sama sebelum Ainu dijadikan korban. Lan Hong memberikan semua harta kekayaannya atas nama Ainu. Otomatis setelah Lan Hong berhasil mengambil wajah Ainu, dia akan tetap terus ada dengan harta kekayaan yang tetap menjadi milik Lan Hong dengan wajah Ainu. Dengan pecahan kaca itu, Min berusaha untuk memotong talinya. Tak lama, Lan Hong pun datang. Dia yang akan melakukan prosesi penukaran wajah. Sebelum mengambil wajahnya Min, Lan Hong yang akan mengembalikan wajahnya Ainu. Namun di saat bersamaan, Min berhasil melepaskan ikatannya. Tapi tak mudah bagi Min untuk bisa keluar dari sana. Min terus berlari dari kejaran Lan Hong, tapi sayang tak ada jalan untuk bisa keluar. Min masih membawa pecahan kaca itu yang tadi dia jadikan alat untuk memotong tali ikatannya. Tak diduga, Min nekat melukai wajahnya sendiri dengan menggoreskan kaca itu ke wajahnya. Tentu saja itu merusak rencana yang sudah dibuat oleh Lan Hong. Lan Hong pun menangis histeris melihat wajah yang selama ini dia jaga dan idam-idamkan itu kini tergores. Saking kesalnya Lan Hong, dia menikam Min di sana. Kini semua rencana Lan Hong itu gagal total. Dia kehilangan wajah Min dan dia juga kehilangan semua harta kekayaannya yang sudah berpindah atas nama Min. Tak ada pilihan lain selain mengambil kembali wajahnya Ainu. Namun naas, Lan Hong pun akhirnya harus menerima tikaman dari Ainu yang asli. Dan di akhir cerita, ternyata Ainu sendiri kini mengikuti cara-cara yang dilakukan oleh Lan Hong terdahulu. Dia yang mencari mangsa untuk dijadikan korban selanjutnya. Dan kini Lan Hong pun menjadi tawanan yang disekap oleh Ainu.
Oke guys, jadi itulah cerita di chapter pertama ya. Seperti yang sudah gue bilang di awal, ini hanya sebuah short movie yang belum ada kelanjutannya. Dan sebenarnya ceritanya ini bagus, tapi masih belum pasti apakah akan ada kelanjutannya atau tidak. Ya semoga saja ada kelanjutannya, apalagi ini baru season pertama. Lalu apa yang kita bisa ambil hikmah dari cerita ini? Ya mau gimana lagi guys, fakta adanya seperti itu. Di antara 10 orang yang menyukai kita, akan tumbuh satu orang yang akan menjadi pembenci kita. Dan itu sudah menjadi hukum alam. Selalu berhati-hati dan selalu berbuat baik. Lakukan sewajarnya, karena kita tidak bisa mengontrol orang-orang yang ada di luar sana. Oke guys, semoga kalian suka dan terhibur ya. Kalau kalian suka, mungkin gue akan menceritakan di episode berikutnya, tapi dengan cerita yang berbeda pula. Selalu sehat dan tetap jaga sholat kalian. Salam dari saya dan bye-bye.